Analisis kebijakan luar negeri terhadap kesepakatan deklarasi Panmunjom oleh Korea Utara, era kepemimpinan Kim Jong-un, dan Korea Selatan era kepemimpinan Moon Jae-in terkait perkembangan nuklir di kawasan semenanjung Korea. Latar belakang: kawasan strategis di Asia Timur semenanjung Korea masih menghadapi masalah keamanan dari isu pengembangan nuklir oleh Korea Utara yang berdampak pada ketegangan negara sekitarnya. Ketegangan yang muncul sering terjadi akibat dari adanya aksi militer negara-negara yang berlawanan. Hal ini menjadi atensi internasional karena berdampak kepada stabilitas kawasan sekitarnya. Kondisi yang tidak stabil dapat berpotensi menimbulkan konflik terhadap situasi keamanan di semenanjung Korea. International Atomic Energy Agency (IAEA) di bawah Dewan Keamanan PBB mengetahui hal ini dan menawarkan kesepakatan bahwa nuklir yang dikembangkan harus diawasi oleh IAEA. Korea Utara menandatangani perjanjian tersebut, namun pada tahun 1985 pengawasan IAEA menghadapi penolakan Korea Utara untuk mematuhi kesepakatannya. Amerika akhirnya ikut andil dengan menaruh senjata nuklir di Korea Selatan. Hal tersebut ternyata memberikan hasil bahwa Korea Utara setuju untuk tidak melakukan pengembangan nuklir dan hanya menggunakan untuk kepentingan perdamaian. Rumusan masalah: bagaimana kesepakatan deklarasi Panmunjom terbentuk oleh Korea Utara era Kim Jong-un dan Korea Selatan era Moon Jae-in dalam pengembangan nuklir di kawasan semenanjung Korea melalui perspektif Theory Level of Analysis. Dalam Theory Level of Analysis oleh Kenneth Walsh terdapat 3 tingkat analisis, yakni ada individu, negara, dan sistem internasional. Terdapat 2 pertentangan antara optimis dan pesimis dalam tingkat individu. Orang optimis mempercayai bahwa pada dasarnya masyarakat harmonis dan perbedaan yang ada hanya bersifat sementara. Perbedaan akan terus ada dan berlanjut. Mereka berpandangan optimis, meyakini sejarah sebagai keberhasilan suatu momen yang kualitasnya dapat diubah dan mudah dilakukan. Karena pesimis mengenai peluang dalam keberhasilan, berbeda dengan pesimis tidak dapat melakukan apa-apa terhadap keadaan yang sedang terjadi. Tingkat kedua adalah negara. Jika kondisi rakyat tetap harmonis satu dengan yang lain, maka pemberontakan, perang saudara, ataupun adu domba tidak akan terjadi. Hobbes berpendapat bahwa kepentingan utama manusia adalah untuk mempertahankan diri, tetapi akibat dari keegoisan, ketidakpercayaan, rasa dendam, dan kesombongan kesekumpulan orang-orang yang merasa takut dengan keselamatannya pada pihak yang berwenang. Berbeda dengan domestik politik, sistem internasional menekankan bahwa negara sama seperti manusia yang menunjukkan dorongan hidup atau ketidakmampuan dalam mengatur urusan-urusan oleh akal sehat. Pada tahap ketiga ini, negara melindungi dirinya sendiri dari penindasan yang terjadi. Kedua pemimpin Korea, Kim Jong-un dan Moon Jae-in, memiliki pandangan dan ideologi negara yang berbeda. Moon Jae-in merasa optimis bahwa perang yang mengancam akibat dari konflik yang berkelanjutan dapat dicegah dengan diplomasi sebagai soft power. Sebaliknya, Kim Jong-un merasa pesimis karena sifat otoriter yang tidak ingin kalah. Upaya masing-masing pemimpin dalam konflik ini menunjukkan bahwa sifat manusia untuk mendapatkan kekuasaan akan selalu ada. Dengan adanya intervensi Amerika Serikat terhadap konflik nuklir akan membuat Kim Jong-un merasa adanya otoritas pemaksaan yang berakibat pada ketidakpercayaan. Kondisi domestik politik Korea Utara pasca Perang Korea, Korea Utara mengaku telah mengembangkan teknologi nuklir dan menciptakan bom. Pengembangan nuklir yang terjadi diabaikan oleh kondisi stabilitas ekonomi Korea Utara untuk mempertahankan sistem ekonomi di negaranya sendiri. Jika pemerintahan tidak dapat menjaga stabilitas ekonominya, maka akan berdampak pada pelindungan rakyat. Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat yang menaruh nuklirnya di negara tersebut. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan negara-negara serta elemen di dalamnya. Analisis sistem internasional dalam kasus ini dapat dilihat pada pertemuan Inter-Korean Summit yang dapat dilihat sebagai perubahan kekuatan politik Korea Utara terhadap kebijakan strategis Korea Selatan. Adanya penandatanganan deklarasi Panmunjom oleh kedua pemimpin Korea menjelaskan bahwa negara dapat menyelesaikan konflik dan memaksakan kehendak terhadap negara-negara lain dengan kekuasaan yang dimiliki. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.